Nah, kemudian untuk jangka panjang, ini juga bisa kita lihat ya, keberhasilan pelatihan itu indikatornya apa saja gitu. Ya, yang pertama, ini dari achievement, pencapaian siswa. Ini jelas ya dari prestasinya. Kalau si siswa itu menang lomba, kemudian masuk timnas ya, berprestasi di internasional bahkan, itu berarti kan pelatihannya bisa dibilang sukses, ya kan. Nah, tapi bukan itu satu-satunya indikator ya. Selamat siang Bapak Ibu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih untuk Eduversal atas kesempatannya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan salam hormat ya, salam takzim kepada Bapak Ibu guru sekalian ya yang hadir di sini. Terima kasih atas jasanya mendidik generasi muda sekarang ini. Ya. Oke, jadi pertama-tama saya mohon izin untuk sharing pengalaman saya tentang pengajaran Olimpiade. Jadi pertama-tama mungkin di antara Bapak Ibu hadirin sekalian banyak yang lebih tahu atau lebih paham tentang dunia pengajaran. Jadi ya saya di sini tidak berniat menggurui, mohon maaf, tapi sekedar sharing pengalaman ya, insya Allah. Oke, baik. Karakteristik pengajaran Olimpiade. Oke, mungkin sekilas tentang OSN itu sendiri ya. Jadi pertama kali diadakan itu tahun 2002, Olimpiade Sains Nasional. Jadi waktu itu tahun 2003 Indonesia terpilih menjadi tuan rumah untuk Olimpiade Fisika Internasional. Nah, untuk mempersiapkan delegasi Indonesia ke ajang internasional seperti itu, maka tahun sebelumnya yaitu 2002 kita mulai mengadakan Olimpiade Sains Nasional. Oke. Jadi alhamdulillah tradisi ini berjalan setiap tahun ya, sampai kemarin 2019, dan tahun ini insya Allah akan diadakan secara online. Oke. Baik. Oke, sorry, ini ada yang bertanya suaranya hilang. Bisa kedengeran nggak ini suara saya? Kedengaran? Ya, bisa. Bisa ya, oke baik. Oke baik, jadi mungkin saya akan sampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu guru sekalian kalau dilibatkan dalam urusan Olimpiade sekolah seperti ini. Jadi mungkin beberapa dari kita sering atau pernah diminta untuk mengajar Olimpiade. Nah, ini ada beberapa kekhawatiran ya, kekhawatiran yang sangat wajar untuk dirasakan oleh seorang guru ketika diminta mengajar Olimpiade. Jadi yang salah satunya, saya tidak tahu sumbernya gitu, sumber materinya dari mana, bingung mau cari apa dan cari dari mana gitu. Ya. Sebenarnya masalah yang pertama ya, tidak tahu sumbernya itu sangat mudah untuk diatasi, apalagi di zaman internet sekarang ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan internet sumber informasi itu terbuka luas. Kalau kita ingin cari soal-soal Olim, pembahasannya segala macam itu ada, asalkan kita bisa mencarinya. Kemudian kekhawatiran yang kedua, ini juga sangat wajar, yaitu mohon maaf seorang guru mungkin tercetus gitu, perasaan minder atau mungkin takut kalah pintar dari siswanya. Karena kan siswa-siswa Olim memang biasanya di atas rata-rata ya, di atas rata-rata kelasnya. Nah, ini suatu kekhawatiran yang wajar, manusiawi ya, tapi sebenarnya bisa diatasi ya dengan mengganti perspektif. Jadi gini, kalau kita dapat siswa yang pintar ya, harusnya kita seneng. Ya, kenapa? Karena nanti tugas kita akan lebih mudah untuk ngajarin siswa yang memang pintar kan, dan harusnya kita bangga ya kan kalau siswa kita itu pintar. Oke. Jadi untuk yang kedua ini ya, perasaan minder dan sebagainya,
Ini sangat manusiawi ya, tapi sebenarnya bisa diatasi ya dengan mengubah perspektif seperti tadi. Ya, ambil sisi positifnya. Dan juga ini hal yang penting ya. Jadi sebenarnya guru dan siswa itu bukan berkompetisi ya. Jadi kita harus menyadari gitu, peran guru di pendidikan Olimpiade ini seperti apa gitu ya. Yang akan berlomba adalah siswanya. Jadi nggak usah khawatir kalau guru itu kalah pintar dalam tanda kutip ya dari siswanya. Bahkan harusnya dia senang kan kalau siswanya bisa berprestasi. Ya kan? Oke. Jadi seperti itu. Kemudian kekhawatiran yang ketiga. Saya tidak bisa mengerjakan soal Olim gitu. Soal-soalnya susah banget gitu. Terus nanti kalau siswanya bertanya, wah nggak bisa jawab, thanksin, ya kan. Nah kadang ada perasaan seperti ini, ya kan. Nah ini juga sangat wajar karena tidak semua orang itu sempurna, ya. Bisa selalu menjawab pertanyaan, kemudian selalu bisa mengerjakan semua soal. Itu jarang sekali ada yang bisa seperti itu. Ya. Kuncinya adalah persiapan. Ya. Nah jadi kalau siswa belajar materi itu kan secara real time ya. Dia harus menyerap materi seiring diajarkan. Nah, tapi kalau guru itu bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, jadi kalau persiapannya mateng banget, insya Allah nggak ada masalah untuk mengerjakan soal-soal Olim. Ya. Kemudian dia juga bisa mengantisipasi pertanyaan siswa. Gitu. Jadi seperti itu. Baik, mungkin masih ada lagi kekhawatiran-kekhawatiran yang lain gitu. Kalau kita diminta mengajar Olimpiade, mungkin nanti bisa sharing ya di kolom chat, gitu. Nanti sama-sama kita diskusikan. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian seperti apa sih bekal yang diperlukan oleh seorang pengajar atau pelatih di Olimpiade? Sini ada 3 bekal yang sudah saya rangkum ya. Jadi materi, cara berpikir, dan variasi tipe soal. Baik. Dari segi materi, kita harus memperhatikan silabus Olimpiade. Jadi biasanya setiap mapel itu punya silabusnya sendiri-sendiri. Ya, ini bisa dicari online di internet. Biasanya sudah dipublish ya oleh mungkin Kemdikbud ya. Dan kita harus terus update nih dengan silabusnya. Karena dari tahun ke tahun mungkin ada perubahan. Ya. Jadi silabus tahun lalu mungkin sedikit berbeda dari silabus tahun ini. Ya. Oke, kemudian untuk materinya ini rata-rata diambil dari pelajaran sekolah. Nah, jadi ya sebagian besarnya itu dari pelajaran sekolah. Bahkan nggak semua pelajaran sekolah ya, hanya sebagian saja. Misalnya kalau saya bicara dari matematika ya, di matematika itu kalau pelajaran sekolah kan ada kalkulus ya. Tapi di Olim, di OSN itu nggak ada kalkulus. Jadi kadang lebih simpel daripada materi sekolah. Ya. Nah, bagaimana dengan materi kuliah? Ya, kan kadang ada cerita-cerita gitu ya, kalau Olimpiade, wah materinya susah gitu, di atas materi sekolah. Ini kadang ada mungkin sedikit ya materi kuliah, porsinya tidak besar, dan itu bukan hal yang benar-benar baru gitu. Jadi paling materi kuliahnya adalah pendalaman dari materi sekolah. Ya. Jadi pada prinsipnya memang materi sekolah saja prerequisite-nya ya, syarat yang diperlukan untuk mengikuti lomba ini. Ya. Oke, kemudian bekal yang kedua, cara berpikir. Nah, jadi tidak cukup hanya punya knowledge-nya saja, pengetahuannya saja, tapi cara berpikirnya juga harus ada gitu. Kita harus tahu cara mendekati suatu problem. Nah, ini tergantung bidangnya ya, tergantung mapelnya. Jadi misalnya problem yang seperti ini, oh itu dia bisa didekati dengan metode apa gitu ya, bisa dipecahkan dengan metode apa. Dan kita harus aware dengan prinsip-prinsip pemecahan masalah di bidang itu. Ya. Oke. Jadi lebih ke bagaimana menggunakan knowledge tadi. Ya. Kalau knowledge tadi kan bisa kita bayangkan kayak database gitu kan. Nah ini bagaimana menghubungkan knowledge yang satu dengan knowledge yang lain. Ya, seperti itu. Oke, kemudian bekal yang ketiga, variasi tipe soal. Nah, ini nih salah satu perbedaan soal Olimpiade dengan soal-soal sekolah.
Jadi di soal Olimpiade itu variasinya wah sangat banyak. Ya. Tidak ada istilahnya apa ya, pengulangan gitu ya, monoton. Jadi mohon maaf kalau di sekolah gitu ya, mungkin ada waktu untuk belajar materi-materi yang sifatnya drilling seperti itu ya. Nah, tapi kalau di Olimpiade ini wah variasinya sangat berbeda. Tipe soalnya berbeda ya. Jadi bahkan dari tahun ke tahun itu sulit untuk diprediksi gitu ya tipe soalnya. Nah, tapi itu bukan berarti mustahil untuk dikerjakan. Jadi tipe soalnya memang beda ya, tapi materinya, cara pengerjaannya, teknik pengerjaannya itu ya kurang lebih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi harus ada koleksi soal-soal Olim dari tahun-tahun sebelumnya ya, baik dari tingkat kota, provinsi, nasional atau bahkan internasional ya, sebagai question bank lah istilahnya. Ya. Bahkan ada baiknya juga kita kumpulkan soal dari ajang yang lain, ya, dari kontes yang lain, atau bahkan dari negara lain, ya. Karena ya untuk mendapatkan variasinya itu, variasi tipe soal yang sebanyak-banyaknya. Oke, jadi itu kurang lebih bekal yang kita perlukan untuk mengajar atau melatih Olimpiade. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian tadi kan saya sempat menyebutkan ya masalah persiapan. Ini adalah suatu poin yang penting banget, persiapan sebelum mengajar Olimpiade. Ya. Jadi ini ada beberapa tahap ya. Yang pertama itu mulai dari pengumpulan materi. Nah, kita bisa berkonsultasi dengan sumber primernya, ya, sumber utama, diantaranya buku teks, buku pelajaran, baik itu buku sekolah atau mungkin buku di tingkat kuliah, ya. Dan juga kita harus sering ngecek website, situs untuk tim Olimpiade, ya. Jadi setiap mapel nih biasanya ada websitenya tersendiri, ya. Timnas, tim nasional Indonesia, misalnya TOMI itu untuk Olimpiade Matematika, tim Olimpiade Matematika Indonesia. Kemudian ada juga TOKI, tim Olimpiade Komputer. Ya. Kemudian ada TOBI, Olimpiade Biologi, dan lain-lain. Jadi biasanya di website Timnas, mereka upload materi-materi yang penting gitu untuk dipelajari. Ya. Jadi bisa mungkin starting point-nya dari situ. Baik. Kemudian selain itu mungkin bisa cari buku Olim, ya. Maksudnya buku yang khusus membahas soal-soal Olim, kemudian teknik-tekniknya dan sebagainya ya. Ini ada di pasaran ya. Di internet juga mungkin bisa didapatkan ya. Dan kalau menurut saya ya, dari pengalaman saya, yang terbaik itu yang bagus-bagus itu rata-rata berbahasa Inggris. Nah, jadi ini kan satu challenge juga ya. Ada baiknya kita meningkatkan skill bahasa Inggris kita supaya bisa mentranslate ya, istilahnya nyuri ilmunya orang luar gitu ya. Ya. Oke. Selain itu ada juga jurnal ya, jurnal ilmiah ya. Ini kadang diperlukan di beberapa subjek ya, misalnya biologi mungkin jurnal ini bisa sangat membantu ya. Kemudian ya di internet sih banyak sekali sumber dayanya yang bisa kita manfaatkan. Forum, nah itu juga ada tuh forum-forum Olimpiade. Ya. Misalnya kalau di matematika itu ada Art of Problem Solving. Nah itu tuh sangat bermanfaat sekali. Oke, itu pengumpulan materi. Kemudian setelah itu pengumpulan soal. Jadi tidak hanya teori, ya kan, teori dan ilmu pengetahuannya, tapi juga soalnya. Soalnya seperti apa. Ini juga saya sudah sebutkan tadi ya, kita harus koleksi soal-soal Olim dari tahun-tahun sebelumnya atau membuat sendiri. Oke, mungkin kalau pada tahap-tahap awal kita baru pertama kali membimbing siswa untuk Olimpiade mungkin agak susah ya untuk membuat soal sendiri yang setaraf Olimpiade gitu. Jadi bisa pakai soal-soal lama aja nggak apa-apa. Nanti lama-kelamaan kalau kita sudah familiar dengan soal-soal Olim, oh tipikalnya seperti apa sih, itu akan tercetus sendiri gitu. Oh, kayaknya bisa nih bikin soal yang seperti ini gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, nah usahakan variasi soalnya itu sebanyak mungkin ya. Lagi-lagi ini untuk mengantisipasi
karakter soal Olim itu memang sulit ditebak ya. Jadi makin banyak wawasannya, macam-macam tipe soalnya makin baik. Oke. Kemudian yang ketiga, penyusunan solusi soal. Nah, jadi kan tadi sudah ngumpulin soalnya kan, tentu harus ada pembahasannya, ya kan, untuk dikasih ke siswa. Nah, cara yang terbaik untuk melakukan hal ini adalah mengerjakan sendiri. Oke. Jadi ini cara pertama ya, kita coba kerjakan dulu sendiri. Oke. Kenapa? Karena kalau kita ngerjain sendiri dan berhasil dapat jawabannya, kita akan tahu proses berpikirnya gitu. Dari pertama ngelihat soal itu, oh apa sih yang diperhatikan gitu. Terus step-stepnya apa? Kan kita sendiri kan yang mencari gitu. Jadi fasih lah nanti ngejelasinnya. Oke. Nah, tapi sangat wajar kalau kita itu kesulitan gitu ngerjain satu soal gitu. Karena kan setiap orang mungkin beda-beda ya, di topik ini dia jago, di topik ini dia lemah. Nah, nggak apa-apa. Nah, kita bisa manfaatkan internet. Ya, jadi hampir semua soal Olim itu sudah ada pembahasannya di internet. Pasti ada aja yang ngebahas ya, baik itu di forum, atau di e-book, atau di YouTube juga mungkin sering ada yang membahas soal-soal Olim. Jadi itu bisa kita manfaatkan. Oke. Nah, tapi ada satu poin yang penting di sini ya. Kalau kita menemukan pembahasan dari sumber lain dari internet, katakanlah ya, itu jangan hanya di copy paste mentah-mentah gitu. Ya, kita harus pastikan bahwa pembahasan itu tuh nanti bisa dimengerti oleh siswanya. Jadi harus diolah dulu nih, ya, diolah dulu. Ini memang mungkin memakan waktu gitu ya. Karena misalnya kalau kita lihat forum yang internasional yang berbahasa Inggris gitu ya, itu kan lengkap di situ biasanya. Ketika kita coba terjemahkan, itu mungkin agak-agak ribet gitu, bertele-tele ya. Nah, ini harus kita olah dulu ya. Kita cerna dulu sehingga nanti dihasilkan bentuk penjelasan baru gitu yang lebih mudah untuk dipahami oleh siswa. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi poin yang ketiga ini sangat penting ya, penyusunan solusi soal. Oke. Kemudian tahap yang keempat, penyajian materi. Oke. Ya, ini mungkin standar saja ya. Jadi untuk materinya usahakan dibagi per topik supaya siswanya nggak bingung gitu ya. Karena masing-masing topik juga soalnya banyak gitu ya. Nah, ketika membahas satu topik terus kita ngasih contoh soal yang banyak variasinya, usahakan untuk memberi penekanan pada prinsip ya, prinsip pemecahan masalah. Misalnya topik A ada 5 soal yang kita kasih. Nah, usahakan ada benang merahnya di antara soal-soal itu ya. Kenapa? Karena siswa akan lebih mudah untuk memahami konsep yang akan kita ajarkan gitu dengan benang merah itu ya. Karena dengan hanya memahami satu benang merah, siswa jadi merasa oh saya bisa ngerjain banyak soal dengan prinsip ini. Nah, itu akan lebih menginternalisasi topik yang akan kita ajarkan. Oke. Jadi ya, usahakan mencari atau menekankan prinsip pemecahan masalah. Kemudian untuk contoh soal yang diberikan, nah ini standar ya, jadi dimulai dari yang mudah dulu, yang rutin gitu, yang sekedar ngecek konsepnya, kemudian bertahap meningkat sampai ke soal yang lebih sulit, yang lebih challenging, yang lebih menantang ya. Oke, jadi seperti itu. Ya. Nah, ini 4 rangkaian tahapan ini sangat penting untuk mempersiapkan bahan ajar gitu ya. Karena lagi-lagi konten ya, ini adalah persiapan konten yang akan kita sampaikan ke siswa. Jadi sangat penting. Oke. Nah, kemudian untuk teknis pengajarannya sendiri, saya rasa Bapak Ibu guru yang saya hormati ini jauh lebih paham ya bagaimana mengajar di kelas. Jadi ya kurang lebih tidak ada bedanya yang terlalu signifikan ya. Paling perbedaannya itu di persiapannya seperti tadi ya, tahap persiapan yang sangat intens. Kemudian evaluasinya. Oke. Nah, di sini ada beberapa step yang bisa kita terapkan ya untuk mengevaluasi kemampuan siswa. Jadi pelatihannya berhasil atau enggak gitu. Oke. Nah, tahap pertama ini justru sebelum pelatihannya dimulai. Jadi kita bisa mengadakan pretest ya, kita bisa memberikan pretest. Pretest ini ujian sebelum pelatihan dimulai. Tujuannya apa?
untuk melihat level kesiapan siswa itu sejauh mana. Ini kan bisa menjadi input ya untuk pelatihan ke depannya gitu. Bahwa dari hasil pretestnya kayaknya dia masih lemah nih. Jadi harus lebih sabar lagi, harus lebih slow lagi untuk pengajarannya, ya kan? Tapi kalau hasil pretestnya bagus, berarti bisa lebih enak dong ngajarinnya, ya kan? Bisa lebih cepat, ya bisa disesuaikan. Oke, ini bisa kita ambil dari soal OLIM yang tahun-tahun sebelumnya atau dari sumber yang lain. Kemudian setiap selesai satu materi, kita bisa memberikan kuis ya, atau PR. Nah, untuk kuis ini mungkin setiap pertemuan ya. Jadi setiap selesai materi kasih kuis sekedar untuk ngecek siswanya sudah paham atau belum dengan materi yang diberikan. Kita bisa kasih soal-soal sederhana, nggak usah terlalu banyak ya. Atau kalau ingin memberikan tugas atau PR yang waktunya lebih panjang itu juga bisa ya. Bisa diberikan soal yang lebih challenging, yang lebih menantang. Oke, kemudian setelah selesai semua rangkaian acara pelatihan, kita bisa memberikan post test ya. Jadi post test ini semacam final test ya setelah selesai semuanya. Ini menguji pemahaman siswa terhadap semua materi. Okay. Dan bahkan bisa juga dijadikan simulasi olimpiade agar siswa lebih siap ya untuk menghadapi lomba yang sebenarnya. Oke, jadi kurang lebih 3 rangkaian ujian itu yang bisa kita terapkan. Nah, kemudian untuk jangka panjang ini juga bisa kita lihat ya keberhasilan pelatihan itu indikatornya apa saja gitu. Ya, yang pertama ini dari achievement, pencapaian siswa. Ini jelas ya dari prestasinya. Kalau si siswa itu menang lomba, kemudian masuk timnas ya, berprestasi di internasional bahkan, itu berarti kan pelatihannya bisa dibilang sukses, ya kan? Nah, tapi bukan itu satu-satunya indikator ya. Karena faktor seseorang siswa untuk mendapatkan medali itu banyak ya, kadang ada faktor keberuntungan juga. Soalnya kan medali itu kan pakai threshold ya, pakai batasan nilai. Jadi kalau ternyata banyak yang di atasnya dia, bisa jadi dia nggak kebagian emas gitu. Ya, ada sedikit faktor keberuntungan juga. Ya. Jadi ya usahakan untuk tetap mengapresiasi siswa yang walaupun dia belum dapat medali. Oke. Nah, selain itu, siswa yang sudah kita latih, ini bisa kita anggap sebagai apa ya? Mohon maaf, seperti investasi gitu ya. Jadi sekolah berinvestasi ke siswa itu, ya kan? Berarti sangat sayang dong kalau tidak, mohon maaf dalam tanda kutip, dimanfaatkan ya. Ini bisa kita pergunakan ya untuk melatih atau memberikan mentoring kepada adik kelasnya. Nah, ini juga terkait sama program sekolah ya. Kalau sekolah yang ada tim olimpiade, biasanya siswa yang senior itu melakukan mentoring kepada siswa yang junior. Jadi supaya ada regenerasi gitu ya. Supaya ilmunya tuh bisa tetap tersalurkan estafetnya ya ibaratnya. Nah, terus juga kalau sekolah mengadakan event lomba, ini juga bisa memanfaatkan siswa-siswa OLIM untuk misalnya membuat soal seperti apa ya. Nah, ini penting juga nih, sebenarnya ini pelatihan juga, bentuk pelatihan juga ya, melibatkan siswa dalam kegiatan seperti ini, itu juga bentuk pelatihan. Kenapa? Karena misalnya siswa diminta mengajar adik kelasnya. Ketika dia mengajar, maka dia harus mengorganisir ilmu yang ada di kepalanya, ya kan? Dia harus memformulasi pikirannya sehingga bisa disampaikan kepada siswanya. Nah, artinya dia nanti akan belajar lebih banyak, ya si kakak senior itu akan belajar lebih banyak supaya dia nggak mengecewakan adiknya, ya kan? Jadi itu bisa mengembangkan dirinya juga, ya. Bahkan ada ungkapan ya, kalau kita ingin lebih pandai dalam sesuatu, maka kita coba mengajar kepada orang lain gitu. Coba kita ajarkan sesuatu itu kepada orang lain. Ibaratnya ilmu itu nggak berkurang kalau dibagi, malah bertambah gitu. Jadi makanya pentingnya melibatkan siswa yang senior mungkin ya di dalam mentoring siswa juniornya.
Kemudian ya kalau dia dilibatkan sebagai panitia pembuatan soal gitu, dia juga salah satu indikator bahwa dia itu berhasil gitu. Karena dia berhasil menciptakan soal baru ibaratnya ya. Nah, knowledge production. Jadi bukan hanya menerima pelatihan dari kita, tapi dia juga bisa menciptakan suatu konten yang baru. Oke, jadi ini bisa menjadi indikator pelatihannya berhasil atau enggak ya. Oke, jadi kurang lebih ini evaluasi untuk kemampuan siswa atau keberhasilan pelatihan. Ya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu guru ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan ya ke Pak Mulki.